Pengen banget melamar sebagai HRD. Apa sih HRD? HRD adalah Human Resource Department atau HRD adalah divisi yang melakukan dan menyusun proses perekrutan calon karyawan di perusahaan. I'm just trying to get by. I don't know how you do it. Trying to keep you off my mind. I can't hold to it. You make it easy, but every time I fall back again. HRD adalah pintu pertama yang harus dilalui oleh kandidat dalam mencari kerja. Salah satu tugas HRD adalah melakukan dan menyusun alur proses rekrutmen calon karyawan. Tidak hanya itu, seorang HRD juga bertanggung jawab atas manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan. HRD harus memastikan bahwa karyawan di bawah suatu perusahaan dapat terus mengembangkan kemampuannya dengan melaksanakan pelatihan secara berkala. Dan tugas lain dari HRD adalah melakukan manajemen kinerja dan evaluasi, memberikan perlindungan dan kompensasi, termasuk menyelesaikan konflik internal antar karyawan. Menjadi HRD bukannya hal yang mudah maupun tidak mungkin dicapai. Kamu dapat memulainya dengan mengantongi pendidikan yang relevan pada bidang human resource seperti psikologi, manajemen maupun hukum. Namun bagi yang tidak memiliki latar belakang pendidikan bidang human resource, jangan khawatir. Kamu tetap memiliki kesempatan yang sama asal membekali diri dengan keterampilan yang wajib dimiliki. Nah, di sini hard skill atau kemampuan yang dikuasai oleh para calon HRD apa aja? Hard skill sebenarnya adalah keterampilan atau pengetahuan khusus yang dibutuhkan sebuah pekerjaan. Hard skill digunakan untuk beradaptasi dengan perkembangan bidang. Sebagai HRD, tentunya hard skill akan sangat membantu kamu dalam melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan human resource. Nomor 1 adalah memahami peraturan dan hukum ketenaga kerjaan yang berlaku di Indonesia. Ini merupakan pengetahuan dasar yang harus diketahui ketika kamu bercita-cita menjadi seorang HRD. Regulasi mengenai ketenaga kerjaan biasanya berfungsi sebagai landasan utama bagi perusahaan dalam menetapkan kebijakan terhadap karyawan. HRD juga harus selalu melek dengan pembaruan hukum ketenaga kerjaan yang berlaku agar tidak salah dalam mengatur kebijakan dan keputusan perusahaan. Hukum tenaga kerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ataupun Surat Keputusan tentang Aturan Kerja Upah yang berlaku. Nomor 2, memahami culture bisnis, nilai dan budaya perusahaan. Seorang HRD harus memiliki wawasan yang mendalam mengenai industri bisnis, nilai dan budaya perusahaan yang tidak kalah pentingnya. Sebagai HRD tentunya kamu bertanggung jawab dalam memilih kandidat terbaik yang cocok dengan karakteristik perusahaan. Memahami value perusahaan. Kamu dapat menjadi selektif terhadap karyawan yang dirasa sudah tidak sejalan lagi. Faktor lain adalah kamu bisa menjaga kualitas sumber daya karyawan yang dimiliki perusahaan, sekaligus meningkatkan daya saing perusahaanmu dengan perusahaan lainnya yang bergerak di bidang serupa. Nomor 3, memiliki kemampuan rekrutmen dan seleksi karyawan yang baik. HRD harus mampu merekrut kandidat terbaik, tentunya memiliki banyak tahapan yang harus dilalui. Seorang HRD harus melakukan screening CV, serta dokumen-dokumen pendukung yang dikirim oleh para kandidat secara teliti dan cermat. Ini merupakan tahapan yang paling krusial bagi proses rekrutmen karena saat inilah nasib kandidat ditentukan. Jika salah menilai dan menyortir, perusahaan dapat kehilangan calon karyawan yang paling sesuai dengan karakteristik perusahaan. Dan itu kamu dapat lanjutkan proses rekrutmen dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kritis yang dapat membantu kandidat menjelaskan lebih detail tentang diri mereka dan pekerjaan yang dilamar. Nomor 4, menguasai penggunaan teknologi. Seorang HRD pastinya wajib mengikuti perkembangan teknologi, apalagi pada dunia yang serba digital saat ini.
Untuk memudahkan pekerjaanmu, terdapat beberapa software yang dapat membantu kamu mengelola karyawan. Human Resource Information System atau HRIS adalah software yang mampu mengotomisasi, menyimpan, dan memproses pengelolaan informasi karyawan di satu sistem terpusat. HRIS dapat membantu mengoptimalkan kinerja karyawan yang menguntungkan perusahaan. Beberapa fungsi Human Resource System adalah mengatur penggajian, rekrutmen, manajemen performa, kompensasi, manajemen waktu, jenjang karir, dan pengembangan kompensasi karyawan. Selain itu, Human Resource System juga dapat menggunakan sebagai software dalam mengelola informasi atau data karyawan serta penggajian karyawan. Nomor 5. Mengetahui jenis asesmen, psikologi, dan performance tool terbaik bagi perusahaan. Asesmen adalah penilaian terhadap karyawan yang dilakukan oleh perusahaan dalam periode waktu tertentu. Asesmen berfungsi sebagai jembatan bagi perusahaan untuk mengidentifikasi jalur karir atau tahapan karir karyawan. Hal ini membantu HRD dalam menentukan apakah karyawan tersebut memenuhi syarat untuk menduduki posisi tertentu atau menerima promosi naik jabatan. Asesmen juga dipercaya dapat mempererat hubungan antar karyawan dengan perusahaan serta memberikan kinerja produktif bagi karyawan. Nomor 6, memahami kebutuhan training bagi karyawan. Seorang HRD harus tahu kebutuhan training yang sangat penting untuk bisa mengelola karyawan dan menjamin produktivitas setiap karyawan pada posisinya dan memberikan bekal kemampuan lebih dalam menunjang teknis di pekerjaannya. Pelatihan dan pengembangan adalah hal penting yang perlu dilakukan perusahaan. Karyawan perlu meningkatkan kemampuan sehingga memberikan dampak positif bagi perusahaan. Hal ini penting bagi seorang HRD agar bisa menciptakan lingkungan kerja yang nyaman untuk semua karyawan. Coba bertukar pikiranlah dengan sesama HRD dari berbagai perusahaan untuk mendapatkan insight baru bagaimana mereka menerapkan training di perusahaan mereka. Memiliki impian untuk menjadi seorang HRD bukanlah hal yang mustahil. Walaupun diharuskan untuk menguasai beragam kemampuan dan memiliki latar belakang yang selaras dengan bidang HRD. Pastikan kamu tetap memiliki kemampuan belajar dan upgrade diri dengan skill agar terlihat kapabel dengan posisi HRD yang saat ini kamu lamar. Semangat ya, jangan mudah menyerah. Jika menurut video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan bagikan video ini kepada orang-orang yang mungkin membutuhkannya. Yuk klik tombol subscribe Maria Vina dan tekan tombol lonceng notifikasi untuk lebih banyak konten seperti ini. Dan terima kasih telah menonton.